Resvita. Selamat malam Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa pokoknya. Bagaimana aktivitas di sekolah hari ini? Lancar? Seperti biasa, ya lancar seperti biasa Bu. Anak-anak tetap dengan keunikan mereka masing-masing. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini, adakah yang ingin Bu Resvita sampaikan atau yang ingin didapatkan dari apa yang kita lakukan malam ini lah, dari diskusi kita malam ini? Iya Bu, saya mohon maaf Bu. Ya, saya ini Bu mungkin mau meminta arahan dan saran dari Ibu terkait kegiatan yang ingin saya lakukan di sekolah seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu mau meminta saran ya dari kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Jadi apa kegiatan yang sedang Ibu rencanakan ini? Ini terkait dengan panen karya P5 Bu. Oh, panen karya P5 ya. Untuk Kita sebelumnya. tema 1 ini ya Bu ya. Tema 1 untuk puncak panennya itu Bu, nanti masih cukup lama, tapi saya itu udah memikirkan dari sekarang supaya persiapan lebih matang. Menurut Ibu, apa nanti tolak ukur dari keberhasilan rencana Ibu yang Ibu pikirkan hari ini itu? Yang pertama mungkin keterlibatan Bu ya, keterlibatan dari kolaborasi dari rekan guru, lalu juga kolaborasi dengan peserta didik itu sendiri, dan partisipasi dari orang tua yang kita undang nanti, seperti itu Bu. Oh, berarti ada 3 aspek ya. Rencana keberhasilan yang Ibu harapkan tuh partisipasi rekan sejawat, kemudian animo dari murid, dan partisipasi dari guru. Orang tua Bu. Partisipasi dari orang tua, mohon maaf. Iya. Selanjutnya apa yang Ibu miliki atau kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan yang Ibu buat tadi, yang ingin Ibu gapai tadi? Mungkin yang pertama yang saya miliki dukungan dari saya sendiri terutama ya Bu, dan karena saya juga posisi sebagai koordinator P5, saya juga mempunyai sedikit wewenang untuk mengatur, dan juga dari beberapa rekan sejawat juga cukup membantu. Lalu sejauh ini saya lihat antusiasme dari siswa kelas 7 sebagai pelaku proyeknya P5-nya, mereka sangat antusias sekali. Itu yang saya pikir sebagai beberapa faktor yang mendukung suksesnya nanti kegiatan ini. Bagaimana komitmen dari rekan-rekan sejawat Ibu untuk mensukseskan tujuan yang Ibu ingin capai tadi? Komitmen rekan sejawat dan murid-murid Ibu itu bagaimana? Untuk rekan sejawat sejauh ini mungkin saya masih perlu melakukan beberapa komunikasi lebih lanjut ke beberapa rekan. Namun untuk beberapa rekan sejawat ini sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk mensukseskan panen karya nanti ini, P5 ini nanti, seperti itu. Untuk yang beberapa yang masih belum, terus masih sedang saya lakukan sejenis komunikasi, mungkin Ibu, pendekatan seperti itu. Pendekatan secara individu ya. Ya. Kalau komitmen dari siswanya bagaimana? Untuk siswa berbicara komitmen mungkin belum ini ya, tapi lebih kepada saya melihat antusiasme mereka ketika kita bilang nanti kita akan buat acara panen seperti ini, mereka langsung antusias sekali gitu, langsung bersemangat. Dan memang karena masih kelas 7 ya Bu, jadi masih jiwa-jiwa
anak-anak masih kuat, jadi mereka tuh merasa kayak ya inilah saatnya mereka mungkin unjuk gigi, unjuk kebolehan atau bermain seperti itu. Jadi sangat antusias sekali. Gitu. Antusias selain dari gestur, kemudian dari perilaku juga ditunjukkan ya dari anak-anak itu. Jadi ya Bu, begitu. Kira-kira ada nggak Bu hambatannya ketika Ibu ingin mencapai tujuan yang Ibu lakukan tadi? Ada nggak hambatan atau gangguan yang Ibu alami? Ada Bu, yang ini sedang kita alami juga kan Bu ya. Jadi terkait dengan kondisi keamanan sekolah, karena memang lokasi sekolah ya, lokasi sekolah kami itu di ujung kampung gitu. Jadi memang tidak ada tetangga seperti itu dan rawan dari pengerusakan seperti itu Bu. Untuk proyek pertama ini tema 1 taman itu sudah mulai terlihat baik dari segi manusia maupun hewan itu Bu. Ada hewan kaki 4 seperti itu. Jadi di awal-awal sebelum kami mulai proyek ini, hewan itu sudah tidak ada lagi di sekolah, di sekitar sekolah hewan kaki 4 ini. Ternyata belakangan ini muncul kembali. Saya tidak tahu apakah ada warga yang di dekat sekolah itu memang ada rumah tapi tidak terpakai sama warga, mungkin apakah dia pelihara di sana gitu kan Bu ya, atau gimana saya kurang mengerti. Tapi sudah beberapa waktu ini, bertahun ini udah tidak ada lagi. Hanya saja ketika taman kami sudah jadi beberapa hari belakangan. Halo Bu Desvita, sinyalnya hilang. Halo Bu. Halo Bu. Ya Bu, maaf Bu, hilang sinyal Bu. Halo Bu. Bagaimana? Apa kondisi sinyal sudah stabil? Udah Bu, tadi sampai mana ya Bu? Saya menjelaskan, Ibu mendengarnya. Hambatan yang terjadi. Ya, dari hewan. Ya, tadi tuh Bu, hewan. Karya yang sudah disiapkan, baik dari hambatannya ada dari warga, kemudian ada hewan peliharaan warga di sekitar. Ya, gitu. Jadi untuk bagaimana rencana Ibu untuk menanggulangi hambatan itu? Untuk saat ini tadi baru terpikirkan oleh saya, mungkin untuk beberapa hari ini cara kami menanggulangi ketika ada tanaman yang tercabut seperti itu ya Bu, kami tanam kembali. Jadi anak-anak ini antusias sekali. Jadi ketika pagi saya sudah pesan kalau melihat tanaman ada yang tercabut dari tempatnya langsung tanam kembali seperti itu kan Bu. Mas itu terus tadi kan anak bilang Bu, gimana kalau kita buat pagar yang agak tinggi seperti itu. Jadi mungkin mau dibuat pagar dari bambu dan dari kayu seperti itu ya Bu. Juga dengan masyarakat sekitar tadi rencana juga saya mau menanyakan dengan warga itu milik siapa, karena kan di sana rumah warga tidak ada. Jadi strategi yang Ibu buat untuk tujuan yang akan Ibu lakukan itu apa? Strateginya, rencana aksinya kira-kira apa? Untuk kegiatan yang saya rencanakan ya Bu, tadi rencananya nanti itu karena ini panen karya, jadi kami itu ingin membuat sebuah kegiatan di sekolah yang mengundang. Tapi nanti pertama saya akan ke konsultasi dengan kepala sekolah dulu. Nah, beliau nanti ada dari beliau, lalu saja saya ajak teman-teman sejawat juga sudah menyepakati, dan kami mau mengundang wali murid untuk hadir ke sekolah untuk melihat sebagai peserta, sebagai yang melihat nanti hasil dari karya anak-anaknya seperti itu. Dan satu kegiatan 1 hari. Jadi Bu
butuh waktu berapa lama kira-kira nanti untuk mewujudkan tujuan yang ingin Ibu capai? Mungkin dalam waktu 3 bulan 4 bulan ini sepertinya Bu, karena kan masih bulan sampai 5 bulan lagi kegiatannya. Hanya saya dari sekarang saya udah persiapan. Oh, jadi panen karya yang akan Ibu laksanakan untuk P5 tema 1 itu masih ada 3 bulan. Kalau untuk yang Nggak tema 1 sih Bu, mau digabung langsung 3 tema. Oh, jadi Puncaknya untuk gitu. panen karyanya itu langsung 3 tema, bukan per tema Ya, gitu. nggak per tema, tapi nanti kami tema 1 nanti kan nggak langsung tidak berhenti di situ rencananya. Tetap ketika puncaknya nanti di tema 3 itu semuanya kami rangkum situ, rencana seperti itu. Jadi untuk taman dari sekarang kan kami jaga sampai ke tema 3 berakhir juga gitu, karena saling berkesinambungan, saling berhubungan temanya kami pilih supaya nanti ketika di akhir ada kegiatan 1 hari itu, jadi semuanya akan kami tampilkan di sana seperti itu, selain dari tema 1, tema 2 juga duluan nanti. Kemudian kalau untuk yang itu tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah itu butuh waktu berapa lama lagi, Bu? Tidak lama Bu, mungkin dalam waktu dekat saya akan segera menghubungi kepala sekolah. Jadi siapa saja yang Ibu butuhkan untuk membantu agar tujuan yang ingin Ibu inginkan tadi itu tercapai? Tentu saja dukungan dari warga sekolah, semua warga sekolah ya Bu, dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan juga dukungan dari orang tua siswa, komite sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun lokasi sekolah kami ada di masyarakat, jadi memang masyarakat yang saya harapkan mau membantu mengamankan sekolah kami. Kira-kira dari diskusi yang udah kita lakukan ini, Ibu sudah menemukan solusi belum? Sudah Bu, sejauh ini sudah cukup. Saya udah mulai muncul ide mungkin mau ngapain ke depannya seperti itu. Kalau boleh tahu apa nanti ide yang akan Ibu lakukan, atau jangka waktu apakah kita akan melakukan coaching untuk lebih lanjut? Boleh Bu, mungkin Bu nanti untuk refleksi mungkin Bu ya dari rencana yang saya buat ini. Ya, nanti saya akan mulai dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dulu untuk perencanaan lebih lanjut tentang bagaimana teknis pelaksanaan kegiatannya nanti. Jadi kita akan ketemu lagi dalam waktu 1 bulan yang akan datang atau setelah kegiatan panen karya? Sebelum panen boleh Bu, mungkin satu bulan kemudian boleh Bu. Biar supaya saya supaya saya tetap mendapat arahan dan tetap pada jalurnya begitu. Begitu ya. Jadi bagaimana untuk obrolan hari ini? Apakah sudah cukup? Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu waktunya loh Bu. Jadi sudah ada solusi ya yang Ibu pikirkan tadi tentang komitmen bersama tentang P5 panen karya. Ya, udah Bu, alhamdulillah sudah. Berarti untuk sesi ini apakah bisa kita akhiri? Bisa Bu. Kita akhiri terlebih dahulu ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Kita ketemu di 1 bulan yang akan datang sebelum panen karya. Ya. Terima kasih Bu waktunya Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Neni. Selamat malam Bu Resvita. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, hari ini juga cuacanya masih cerah. Tadi di sekolah dan Maulid Nabi juga alhamdulillah berjalan lancar. Kegiatan mengajarnya lancar Bu, ada kendala gimana? Untuk ini di
kegiatan belajar mengajar sih alhamdulillah lancar Bu. Cuman saya ada sedikit keresahan hati gitu. Jadi saya berharap dari kegiatan kita malam ini ada solusi yang bisa saya temukan dari permasalahan yang sedang saya hadapi, keresahan hati saya ini. Jadi harapannya malam hari ini dari obrolan kita ya ini dapatlah solusi pencerahan gitu Bu ya dari keresahan yang Ibu alami saat ini. Bu. Soalnya saya tuh bingung juga Bu. Bingung galau. Ini bisa menceritakan keresahan Ibu itu seperti apa? Jadi begini nih, saya ini kan wali kelas 7 ya Bu. Kan kita tahu karakter kelas 7 itu masih terbawa karakter SD. Setelah saya amati beberapa kali ini Bu, ternyata perilaku anak-anak saya ini setiap membuang sampah itu bukan di tempat sampah, tetapi lempar pluk di sebelah jendela, langsung lempar. Kemudian pada waktu ada pembelajaran saya, kegiatan KBM saya cek, ternyata sampah itu Bu menumpuk di bawah jendela sebelah kelas. Jadi saya langsung perasaan saya, bagaimana ini anak saya kok membuang sampahnya tidak di tempat sampah, kok malah di seberang jendela, sehingga penuh sampahnya di sebelah kelas itu Bu. Jadi begitu ya Bu. Iya. Anak-anak ini membuang sampah tidak di tempatnya, tapi justru memilih jendela, langsung buang ke jendela seperti itu ya Bu. Kadang-kadang di Cilaci itu juga banyak Bu, kalau saya cek. Lalu harapan Ibu seperti apa mungkin kondisi ideal yang Ibu inginkan tentang kebiasaan anak-anak ini? Saya itu berharap anak-anak itu punya kesadaran diri menjaga kebersihan kelasnya lah ya. Padahal saya udah menyediakan tuh 2 tempat sampah di dalam kelas, harapannya kalau sampah-sampah kering, dan 1 tempat sampah di luar di depan kelas. Saya juga setiap hari kadang tiap pagi saya itu mengevaluasi piket anak-anak kan. Piket anak-anak untuk itulah kesadaran tidak membuang sampah di bawah jendela tempat duduk mereka. Jadi saya itu ingin tuh kelasnya tetap bersih, rapi, dan budaya membuang sampah sembarangan itu hilang. Lalu menurut Ibu, kalau Ibu pikirkan kembali, seperti Ibu telaah lagi, kira-kira apa faktor yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan ini Bu, membuang sampah ke jendela? Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat mereka melakukan itu? Kalau saya amati nih Bu ya, kalau di pembelajaran saya kadang-kadang saya amati diam-diam, karena mereka itu berpikir tempat sampah itu kan jauh Bu, dia harus berdiri, melangkah ke depan dan keluar. Nah daripada itu mereka lakukan capek-capek, lebih cepat adalah membuang sampahnya di samping jendela pluk pas di bawah. Itu yang saya amati, lebih ringkes kalau bahasa anak sekarang. Lebih ringkes ya Bu. Ini dilakukan oleh semua siswa ataukah hanya siswa tertentu saja Bu? Kalau saya perhatikan itu cenderung siswa laki-laki yang duduknya tepat di dekat-dekat jendela. Perhatikan kalau di pembelajaran saya itu saya amati perilakunya waktu saya pagi mengontrol piket itu seperti itu. Jadi tidak semua anak berarti ya Bu, lebih cenderung kepada siswa yang duduk di dekat jendela ya Bu ya. Menurut Ibu Neni nih, kira-kira ada nggak ya faktor apa yang bisa membuat kebiasaan itu hilang? Kalau Bu Neni pikirkan lebih dalam lagi, Bu Neni telaah lagi. Kemarin itu saya ada ide, yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang saya rencanakan itu saya tawarkan ke anak-anak itu, siapa yang membuang sampah sembarangan di bawah
itu di bawah jendela. Rencananya menurut Ibu, rencana yang saya tawarkan ini bagus nggak kalau saya tawarkan ke anak-anak? Kesepakatan ini saya tawarkan ke anak. Seperti apa Bu? Coba mungkin bisa saya amati, Bu. Jadi kalau ada siswa yang membuang sampah sembarangan di bawah jendela, nanti denda per item sampahnya misalkan 2.000 gitu. Setelah ada saksi-saksi bahwa itu pelakunya yang membuang sampah. Tapi ini belum diterapkan ya Bu? Atau sudah diterapkan? Belum, Oh, Bu. baru Ini rencana kan mau masih, diterapkan. masih ada rencananya. Selain itu ada alternatif lain nggak Bu untuk mengatasi ini? Selain tadi mendenda, ada nggak alternatif lain terpikirkan oleh Ibu? Saya mau buat ini, rencananya kan selain kesepakatan tadi ada tim satgasnya Bu di kelas itu, satgas kebersihan. Jadi dari misalkan saya pilih nanti 3 orang anak yang satgas kebersihan itu, dia yang akan mengevaluasi kebersihan. Jadi dia nanti yang akan mencatat tingkat kesadaran anak, bagaimana dia membuang sampah. Apakah ketika kita kan nanti pertama kita bersihkan dulu nih, habis itu kita terapkan kesepakatan yang udah kita buat. Nah baru di situ tim satgasnya bekerja. Apakah masih ada anak-anak yang masih melakukan buang sampah sembarangan atau tidak ada? Jika masih ada, berarti tim satgas nanti akan mencatat namanya. Maka dari situ kita akan melakukan level denda. Berarti ini kalau yang saya tangkap berarti ada tingkatannya seperti itu ya, tidak langsung didenda ya Bu ya? Ya Bu, benar. Jadi satgasnya dulu bekerja, baru setelah teridentifikasi dan terbukti melakukan pelanggaran, maka denda diberlakukan seperti itu. Iya, maksudnya ketika udah 3 kali tetap melakukannya gitu kan Bu, kan kita kadang-kadang gimana ya Bu, masa anak itu lagi gitu. Baru jadi kita tidak langsung denda, tapi ada seperti peringatan dulu, seperti itu ya Bu ya. Peringatan, habis itu peringatan kedua, peringatan ketiga, baru kita mau konsekuensinya denda itu. Oke. Bagaimana jika ini diterapkan? Apakah menurut Ibu akan ada atau penolakan mungkin dari siswa atau seperti apa? Apakah Ibu sudah terpikirkan? Kalau bayangan saya, kalau diterapkan mungkin penolakannya pasti ada kan. Anak-anak itu kan kalau kita mengajari hal yang bagus, selalu ada aja celah untuk berkata tidak menurut saya. Tetapi bayangan saya akan menjelaskan apa sih efek atau nilai kebaikannya dan nilai manfaatnya dari menjaga kebersihan. Benar. Harus disadarkan dulu anak-anaknya seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Menurut Bu ini dari rencana-rencana Ibu yang sampaikan tadi untuk mengatasi permasalahan Bu Neni terkait sampah yang dibuang sembarangan oleh siswa-siswa Ibu Neni, adakah mungkin faktor atau orang-orang atau apa yang bisa menjadi dukungan bagi Bu Neni? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat terlebih dahulu untuk diterapkan di seluruh kelas mungkin. Jadi tidak hanya kelas saya aja, mungkin kan kita nggak tahu, mungkin ada juga oknum kelas lain yang membuang sampah di kelas saya, karena kan di sekolah kami kan nggak ada CCTV ya nanti. Jadi ternyata mereka mungkin duduk-duduknya di daerah kelas saya, tapi mereka yang buang sampah kelas lain ternyata. Jadi dengan berkoordinasi dengan wali kelas lain, kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah lah, lingkungan kelas masing-masing itu. Selain menerapkan piket kelas, tetapi budaya menjaga kebersihan itu tetap terjaga. Setelah itu, mungkin saya butuh dukungan juga dari kepala sekolah untuk seandainya misalkan kan saya memperlakukan tadi denda ya Bu, ada orang tua atau wali murid yang kurang setuju sehingga beliau menanyakan uang denda itu nanti diarahkan kemana. Jadi saya mungkin butuh dukungan kepala sekolah. Ya betul sekali Bu, dukungan kepala sekolah itu penting ya Bu ya. Iya Bu.
Dari siswa sendiri seperti apa nanti yang Ibu harapkan dukungannya dari siswa kelas 7 ataupun siswa dari sekolah Ibu sendiri? Dari harapan saya setelah kita membuat itu tadi program Satgas kebersihan itu tadi, nanti muncul kesadaran anak untuk membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin tumbuh lagi kesadaran anak bahwa dia ada budaya ini bisa membawa ini kalau minuman dari rumah itu. Jadi kan mereka tidak membeli botol-botol minuman atau aqua di sekolah kan. Jadi kesadaran membawa air minum sendiri dari rumah itu ada juga. Makanya seperti itu. Kemudian kelas jadi bersih, tidak ada sampah lagi yang berserakan. Seperti itu, Bu. Dari saya tangkap ini sudah ada beberapa ide dan gagasan dari Bu Neni ya. Untuk faktor penyebab juga sudah Bu Neni pikirkan ya Bu ya. Mungkin nanti juga bisa udah memikirkan juga cara untuk mengatasinya seperti itu ya Bu. Dukungannya juga sudah ada. Nah, dari sesi ini apalagi yang ingin Ibu dapatkan atau ingin Bu gaya lebih lanjut? Apakah sudah memenuhi tadi tujuan Ibu untuk berbicara pada malam hari dengan saya, atau masih perlu kita lagi Bu? Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu mungkin? Saya bersyukur tadi dari kegiatan ini akhirnya unek-unek yang ada di hati saya itu keluar. Kemudian ide-ide yang awalnya mungkin masih buntu akhirnya dapat tersampaikan dan dapat ketemu ujungnya. Akhirnya saya, oh iya juga sih saya bisa membuat Satgas kebersihan atau membuat kesepakatan kelas itu dengan ada level-levelnya, sehingga kemudian saya juga ternyata menemukan solusi berkolaborasi dengan teman sesama wali kelas untuk menjaga kebersihan sekolah, sehingga saya tidak berjalan sendirian. Kemudian saya bisa membantu melibatkan kepala sekolah sebagai pihak yang memang berwenang ya, punya wewenang sangat tinggi di sekolah kita. Ketika nanti mungkin dari wali murid ada yang menanyakan program atau hal kesepakatan yang saya lakukan, saya rasa saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya yang kita bicarakan malam ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Deswita. Ya, sama Bu, saya juga berterima kasih Ibu mau menghubungi saya untuk membagikan keluh kesahnya seperti ini agar kita bersama-sama Bu ya tadi ya menemukan ide-ide, mungkin gagasan untuk mengatasi masalah yang Bu Neni alami ya Bu. Baiklah Bu Neni, mungkin sampai di sini kita hari sesi kita pada malam hari ini Bu Neni. Ataukah nanti kita boleh atur lagi Bu Neni untuk tindak lanjut dari sesi coaching kita untuk melihat sejauh mana langkah-langkah sudah Ibu siapkan tadi Ibu laksanakan dan bagaimana perkembangan hasilnya, boleh Bu ya? Iya, mungkin kan minggu depan ini saya akan membuat kesepakatan kelas dan menentukan Satgas kebersihannya ya Bu. Kemudian saya evaluasi 2 minggu ke depan bagaimana, apakah pelaku ini masih melakukan hal yang sama atau sudah mengalami perubahan secara internal ya, sudah punya kesadaran untuk membuang sampah. Nanti saya akan ceritakan lagi pengalaman saya 3 minggu mendatang tentang kegiatan yang saya lakukan tadi di sekolah saya. Berarti dari 3 minggu lagi Bu ya, atau 1 bulan lagi ya Bu ya, boleh ya Bu? Ya, 1 bulan lagi kali ya Bu, bisa mungkin di akhir bulan Oktober ya Bu ya, kita ketemu lagi ya. Oktober nanti kita bisa melakukan refleksi bersama. Ya, semoga nanti udah ada hal-hal positif yang terjadi ya Bu, bisa kita ketemu lagi nanti ya Bu. Semoga ada hal baik yang bisa kita share bersama nanti. Ya, benar sekali Bu Neni. Baiklah Bu Neni ya, untuk malam ini mungkin cukup di sini dulu sesi kita. Nah, saya akhiri dulu. Terima kasih Bu Neni waktunya. Terima kasih sudah menghubungi saya juga ya Bu ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita sudah menemukan hal-hal baik yang telah kita lakukan dalam sesi ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Neni. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil Pelajar Pancasila.